Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur Kulkar Jatim, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pengajaran tahsin yang diselenggarakan kantor DPD Golongan Karya tingkat 1 Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan belajar ra yang dibaca tarqiq, ra yang dibaca tipis. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ra yang dibaca tebal, ya. Ra yang dibaca tebal itu cenderung secara umum yang berhubungan dengan fathah dan dhammah. Jadi ada ra yang berharakat fathah, ra berharakat dhammah, ra sukun yang didahului fathah ataupun ra sukun yang didahului dengan dhammah, maka dibaca tebal. Sekarang kita akan belajar ra yang dibaca tipis beserta contoh-contohnya. Syarat ra dibaca tarqiq tipis, ya. Jadi ra itu dibaca tipis. Yang pertama ketika ra itu berharokat kasrah, sebagaimana di dalam baitnya Ibnul Jazari, waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Waraqiqi, waraqiq, dan tipiskanlah ra idza ma kusirat ketika dibaca kasrah. Contohnya ialah banyak sekali di dalam Al-Quran. Pokoknya kalau ada ra dibaca kasrah, dibaca tipis. Cara bacanya karimun, karimun, itu tipis. Karimun, begitu. Kalau tidak tipis biasa gini, karimun, itu masih normal, biasa. Karimun itu normal. Karimun itu normal. Kalau tebal gimana? Karimun itu tebal. Yang tipis ra kasrah itu ialah ra tarqiq itu karimun, karimun. Cenderung dia meringis, kayak ditahan. Oh, contoh selanjutnya ialah rihun, ya. Jadi kalau tipis, rihun itu kalau normal tanpa ditipiskan bacanya itu polos. Ri itu polos. Tapi kalau tipis, rihun itu sering saya sampaikan dalam seperti kalau kita abjad R di dalam gramatikal English language. Iya, baik, tertahan.
Tapi yang harus ada, misalnya daya getarnya, ya, daya getarnya ra, dua getarnya itu jangan sampai hilang. Nih, getarnya ra itu tidak boleh hilang. Jadi karimun, rihun. Kalau tanpa ditipiskan, karimun, rihun, itu polos. Ya, yeah. Begitu. Makrotnya dapat, tapi sifat hurufnya, hukum tajwidnya belum dapat. Makrotnya dapat, tapi hukum tajwidnya, sifat hurufnya belum dapat. Itu kalau dibaca polos. Ya, makrotnya dapat, tapi hukum tajwidnya belum dapat. Jadi kalau polos gini, karimun, rihun, itu polos. Kalau ditipiskan, karimun, rihun, begitu. Ya, bisa dibedakan ya. Ya, baik. Kemudian syarat ra yang kedua dibaca tarqiq, dibaca tipis, ialah saat ra sukun yang didahului harakat kasrah dan tidak diikuti huruf isti'la. Huruf isti'la itu ialah kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha. Ketika ra berharakat sukun kemudian didahului dengan kasrah tanpa diikuti huruf isti'la, maka dia dibaca tipis. Ya. Pokoknya kalau ada ra sukun didahului kasrah, tidak diikuti oleh huruf kha, shad, dhad, qaf, dha, ain. Bukan ain. Kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha, itu maka dibaca tipis. Ya. Kalau diikuti huruf isti'la yang terkumpul di dalam kalimat khusyadhin qidh, itu maka dibaca tebal. Ya. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Sebagaimana di dalam baitnya Al-Imam Ibnul Jazari, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Seperti halnya ra yang setelah kasrah itu dia sukun, maka juga dibaca tipis. Contohnya ialah wastaghfirhu, wastaghfirhu, firhu, 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 itu tipis. Wastaghfirhu. Kalau normal tanpa ditipiskan bacanya begini, wastaghfirhu, itu normal, polos. Ya. Cara membuat tipis itu dimeringiskan. Jadi ininya meringis, ditipiskan. Wastaghfirhu. Ya. Jadi memang mirip seperti kalau kita melafalkan abjad R di dalam English language. Ya, ketika kita berucap dengan bahasa Inggris. Fir'auna, Fir'auna, itu tipis. Fir'auna. Kalau polos gini, Fir'auna, Fir'auna, itu polos. Fir'auna, itu polos. Tapi kalau ditipiskan, Fir'auna, 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 kalau di yeah.
Fir. Selamanya. Ini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Selamanya ro itu akan terkena hukum tebal dan tipis. Iya. Tidak ada. Tidak ada normalnya. Selamanya ro itu hukum ro pasti terkena hukum tebal dan tipis. Kalau tidak tebal pasti tipis. Itu ro. Ro. Beda kalau hukum lam jalalah. Kalau lam jalalah itu hanya di dalam huruf lafadz Allah saja. Begitu. Tapi kalau ra pasti terkena hukum tebal dan tipis. Gitu. Tinggal bagaimana kita mengetahui dan mempraktikkan kapan ra itu dibaca tebal, kapan ra itu dibaca tipis. Begitu, ya. Contoh selanjutnya fabashirhu, fabashirhu, shirhu, shirhu, fabashirhu. Dalam shirhu. Iya, lidahnya ditahan, getarnya itu ditahan. Kalau normal gini, fabashirhu, fabashirhu, itu normal, tanpa ditipiskan. Fabashirhu, itu normal. Kalau tipiskan, fabashirhu, fabashirhu, ya. Iya. Jadi untuk menipiskan ro itu dagu ini ditarik, ditahan keluarnya getarnya ujung lidah ke huruf ro. Ya. Ditahan. Fabashirhu, shirhu, shirhu. Getarnya tipis sekali. Ya. Cara melafalkan demikian. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tipis ialah ro yang sukun dikarenakan waqaf yang didahului huruf bersukun asli yang sebelumnya huruf berharokat kasrah. Ini hanya berlaku ketika waqaf. Ketika waqaf. Ya. Jadi hijr, hijr, hijr. Tipis. Hijr. Tipis. Ya. Hijr. Contoh selanjutnya contoh yang lebih gampang, qadir, qadir. Ya, kalau dibaca tebal begini, qadir itu tebal, qadir itu tebal, itu tebal. Jadi kalau ini tidak diwakafkan, kan qadirun itu tebal. Karena diwakafkan jadi tipis. Aslinya kan qadirun, qadirun, tebal. Karena diwakafkan dia jadi tipis. Qadir, qadir. Begitu cara bacanya. Basir, basir. Gitu. Jadi ditahan. Kalau tidak diwakafkan, ini dibaca tebal. Basirun, run, basirun. Itu tebal. Ya. Ada imam lain selain Imam Hafs, ya. Imam Nafi riwayat Hafs itu, imam itu kalau dhammah itu ada yang dibaca tipis. Ra dhammah didahului dengan kasrah itu dibaca tipis di dalam Imam Warash riwayat Nafi. Jadi gini, cara bacanya kalau dhammah tipis ini, basirun, basirun. Tapi tidak ada di dalam mushaf ini. Imam Asim ini. Ada bukan di riwayat lain. Riwayat lain, bukan di kita. Jadi cuma saya memberikan contoh cara mempraktikkan biar kita mampu membedakan. Ya. Jadi ada ra dhammah yang dibaca
tipis, tapi imam lain, bukan Imam Hashim. Jadi ini baca. Basirun. Basirun. Itu dibaca tipis. Sah, tetap sah, tetap sah. Tidak merubah arti. Cuma cara bacanya saja. Cara bacanya saja. Ya. Tapi ini kita belajar Imam Hashim. Kalau tidak diwakafkan, dibaca dhammah, otomatis tebal. Basirun. Tapi kalau disukun, diwakafkan, dibaca tipis. Basir. Basir. Beringis. Basir. Ya. Sekali lagi, seperti kalau kita melafalkan abjad R di dalam bahasa Inggris. Cara gampangnya gitu. Kemudian yang keempat, ra dibaca tadqiq ketika ra sukun yang didahului oleh ya layin, ya lin. Ya. Jadi ketika diwakafkan juga. Ini aslinya kalau pas wakaf diwakafkan. Khair. Tipis. Kalau dibaca tebal gini, khair. Itu tebal. Khair. Itu tebal. Kalau dibaca tipis, ini dibaca tipis, khair. Iya, ditahan. La dhair. Itu. Ya, ini hanya berlaku kalau diwakafkan. Karena kalau tidak diwakafkan, ini bisa dibaca khairun atau khairin. Begitu. Kalau tidak diwakafkan bisa la dhaira. Ra itu tebal. Ya. Iya. Yeah. Makanya ini sekedar contoh bahwasanya ketika bertemu ra sukun yang didahului ya lain itu ya yang sukun didahului fathah. Ya. Ai pokoknya yang bunyinya ai itu lain namanya, ya. Ai atau au itu lin namanya, ya. Kalau ini iya, pasti dulu fathah. Makanya ini kalau ada ra sukun didahului dengan ya lin, maka dibaca tipis. Dan ini berlaku hanya ketika sukun, ketika wakaf. Ya. Baik, mari kita praktekkan bersama-sama dari contoh yang pertama. Silahkan ditirukan. Ra yang dibaca talqiq, dibaca tipis. Karimun 2, 3. Karimun. Rihun. Ya, hati-hati. Caranya ditahan dagunya, kemudian dikurangi daya getarnya ra. Dikurangi bukan jumlah getarnya, ya. Bukan jumlah getarnya yang standar 2 getar, tapi dalam rangka tekanan getarannya, bukan jumlahnya, tapi tekanan getarannya dikurangi. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, wastaghfirhu 2, 3. Wastaghfirhu. Contoh selanjutnya, Fir'auna. Fabashirhu. Kemudian contoh selanjutnya, Hijr 2, 3. Hijr. Qadir. Basir. Ya. Khair. La dhair. Ya, itulah syarat-syarat beserta contoh ra yang dibaca tarqiq. Semoga apa yang kita
pelajari, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita pelajari, yang kita kaji. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.